Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Islam disebut juga agama Allah atau dinullah. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu sin, lam, dan mim, yang bermakna dasar selamat atau salama. Islam memiliki beberapa pengertian. 1. Assalamu artinya damai. 2. Aslama artinya taat, berserah diri. 3. Salim artinya bersih dan suci. 4. Salam artinya selamat, keselamatan. Materi kedua yaitu Islam sebagai agama para rasul. Beberapa kalangan beranggapan bahwa nabi yang pertama kali membawa agama Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan nabi-nabi yang terdahulu menurut mereka membawa agama yang berbeda-beda. Anggapan seperti ini tentu tidak benar karena tidak sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan bahwa Islam adalah agama semua nabi dan rasul. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Dan barang siapa mencari selain agama Islam untuk ia peluk, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Ali Imran ayat 85. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran lainnya yang kesemuanya menegaskan bahwa para nabi beserta pengikut-pengikut mereka beragama Islam. Dengan demikian, tidak ada seorang pun di antara mereka yang membawa selain Islam. Adapun perbedaan di antara para nabi adalah terletak dalam hukum-hukum syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka, seperti dalam tata cara dan ketentuan bersuci, sholat, zakat, puasa, dan lainnya. Selanjutnya yaitu metode sahabat dalam memahami Islam. Adapun metode sahabat dalam memahami Islam berawal dari pengajaran yang diberikan Nabi kepada para sahabatnya, yaitu yang pertama, pengajaran bertahap, yang dimana Al-Quran menempuh jalan bertahap dalam menentang akidah-akidah yang rusak. Al-Quran juga menempuh cara bertahap dalam menancapkan akidah yang benar, ibadah, hukum, serta ajaran kepada etika luhur atau akhlak agar orang-orang yang berada di sekitar Nabi selalu bersabar dan memiliki sifat hati yang teguh. Yang kedua, pusat-pusat pengajaran Rasulullah menjadikan Dar Al-Arqam bin Abdi Manaf di Mekah sebagai markas dakwah Islam. Ketiga, kebaikan persediaan dan pengajaran Rasulullah SAW, yang dimana beliau merupakan figur pendiklik penyelamatan dan pengajar sekaligus pembimbing yang bijaksana dan merupakan ayah yang penyayang. Keempat, memberikan variasi dari Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan Nabi SAW memberikan senggang waktu dalam memberikan mau'izah atau nasihat kepada kita agar kitanya pun yang menerima nasihat tersebut tidak merasa bosan atau merasa jemu. Yang kelima, membenarkan contoh praktis Rasulullah SAW, yang dimana maksudnya adalah Rasulullah mengajarkan serta menjelaskan kepada para sahabat ayat demi ayat serta mempelajari isi kandungan ayat tersebut. Dan yang kedua, metode Barat memahami Islam. Secara garis besar terdapat 2 bentuk pendekatan dalam kajian Islam, yaitu yang pertama, pendekatan kajian teologis, bersumber dari tradisi dalam kajian tentang Kristen di Eropa yang menjulurkan pemahaman normatif mengenai agama-agama. Karena itu, kajian-kajian diukur dari kesesuaian dengan dan manfaat bagi keimanan. Yang kedua, pendekatan sejarah agama-agama. Studi Islam di Barat melihat Islam sebagai doktrin dan peradaban, bukan sebagai agama transenden yang diyakini sebagaimana kaum muslimin melihatnya. Dan terdapat sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh orang Barat yang mempelajari agama Islam sebagai berikut. Yang pertama, untuk menarik simpati kalangan umat muslim. Yang kedua, untuk melemahkan Islam dari dalam, misalnya dengan mengambil kesimpulan yang keliru tentang Al-Quran, Sunnah, dan fikih. Ketiga,
untuk menunjukkan superioritas mereka sebagai orang barat. Keempat, untuk menunjukkan doktrin-doktrin mereka yang tidak boleh dikritik. 5. Untuk kepentingan negara-negara tertentu yang menandai kajian tersebut. Selanjutnya, karakteristik agama Islam. Karakteristik agama Islam adalah suatu watak atau karakter yang dimiliki setiap umat muslim dengan berpedoman Al-Quran dan Al-Hadis dalam berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam bidang agama, muamalah atau kemanusiaan, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup, dan disiplin ilmu. Berikutnya kita ada Rabaniyah. Rabaniyah terdiri dari 2 kriteria, yaitu yang pertama Rabaniyah goyah atau yang dapat diartikan sebagai tujuan, dan wijhah yang dapat kita artikan sebagai sudut pandang. Islam memiliki tujuan akhir dan sasaran yang sangat jauh ke depannya, yaitu dengan menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan ridhonya. Tujuan dan sasaran yang dimana itu bersifat social humanity atau kemanusiaan. Adapun beberapa pengaruh dan hasil dari Rabaniyah ini yaitu yang pertama, dapat mengetahui tujuan atau wujud keberadaan dari manusia. Kedua, al-ihtidah atau mendapat petunjuk untuk menuju fitrah. Dan yang ketiga, keselamatan diri dari tamazuk atau bercerai-berai dan pergulatan. Keempat, membebaskan manusia dari ubudiyah dan rasa egoisme dan syahwat. Dan yang kedua adalah Rabaniyah masdar atau sumber hukum dan manhaj atau sistem. Ayat ini mengingatkan atau memberitahu manusia bahwa benar-benar telah datang keterangan hari dari pencipta dan sang pemelihara alam semesta yang menjelaskan dengan sejelas-jelasnya berbagai hal-hal penting yang perlu diketahui manusia dari sang pencipta manusia. Di antara buah Rabaniyah masdar yaitu yang pertama, terlepas dari pertentangan dan sikap ekstrim. Yang kedua, melepas keberpihakan dan hawa nafsu. Dan yang ketiga, terhormat dan mudah diyakini. Dan yang keempat, membebaskan diri dari ubudiyah terhadap sesama manusia. Yang kedua adalah syumuliyah. Syumuliyah adalah ajaran agama yang bersifat universal, yang terdapat di semua zaman, semua kehidupan, dan semua tempat, yang diterima oleh umat manusia di dunia sampai akhir masa. Ajaran agama Islam merupakan ajaran agama yang sangat luas, yang tidak hanya menyatukan satu aspek dan mengabaikan aspek lainnya, namun menyatukan seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, humanis atau insaniyah. Menurut Al-Quran, humanis atau insaniyah yaitu semua tuntutannya sesuai dengan fitrah manusia. Pengaturan yang dilakukan bertujuan untuk menjaga agar fitrah tidak membawa pada runtuhnya nilai kemanusiaan ataupun berlawanan. Karakteristik ajaran Islam yang humanis dapat dilihat dari upaya melindungi hak-hak asasi manusia, sebagaimana dapat dilihat dari segi visi, misi, dan tujuannya, yakni bahwa agama Islam memiliki ciri tidak hanya menyejahterakan kehidupan dunia maupun akhirat, namun juga menyejahterakan kehidupan dunia, akhirat, rohani, jasmani, lahir, batin. Tidak hanya bersifat lokal maupun regional, namun juga bersifat internasional. Ajaran Islam bertujuan untuk memelihara dan melindungi seluruh hak-hak asasi manusia, yakni hak hidup, hak berpikir, hak mendapatkan pendapat, hak memiliki keturunan, hak memiliki, hak menggunakan harta, dan lain-lain. Quran Surah Ar-Rum ayat 30 menegaskan bahwa ajaran agama Islam sesuai dengan fitrah dan akhlak dari manusia, karena Allah menciptakan manusia, menciptakan fitrah manusia, dan Allah pula yang menurunkan hukum kepada manusia sesuai fitrahnya. Keempat, universal atau alamiah. Ajaran agama Islam yang bersifat universal, yang artinya menyeluruh, berlaku untuk seluruh umat manusia dan berlaku untuk seluruh dunia. Ajaran agama Islam yang bersifat universal meliputi seluruh alam tanpa batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya, berlaku bagi orang-orang Arab maupun orang Najam atau orang non-Arab.
Terdapat 3 ciri-ciri yang dapat membenarkan bahwa agama Islam berhak menjadi agama universal. Yang pertama, kesanggupan memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia untuk menegakkan kesatuan, memelihara nilai kemanusiaan, dan menjaga keselamatan setiap individu dalam hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Yang kedua, hukum-hukumnya menjamin tegaknya kemanusiaan di dalam satu kesatuan dan tidak berkecenderungan untuk menghidup-hidupkan fanatisme rasial. Yang ketiga, konsisten dengan realitas-realitas alam semesta, tidak bertentangan dengan kebenaran-kebenaran ilmu pengetahuan atau pikiran logis. Kesimpulan dari materi kelompok 3 adalah Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasul sebagai utusannya yang terakhir sebagai pedoman umat manusia hingga akhir zaman. Terdapat 2 metode cara memahami Islam. Yang pertama, metode sahabat memahami Islam. Yang kedua, metode barat memahami Islam. Karakteristik agama Islam adalah suatu watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap umat muslim dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis dalam berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam bidang agama, muamalah, ekonomi, sosial, politik, kesehatan, dan lain-lain. Terdapat 4 ciri khas agama Islam. Yang pertama, Rabbaniyah, yang kedua, Syamiliyah, yang ketiga, Humanis, dan yang keempat, Universal. Sekian materi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.